الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه وعبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم سهرا سكيما يؤانون سقمه وسكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الوادي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه
حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناء صلاة الله سلام الله على طه سلام الله على ياسين
وسلم وبارك عليه. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون dan hadirat, para hadirin dan hadirat, di hadapan kita ada seorang hamba Allah yang baru dilahirkan. Sudah berapa hari? Kurang lebih Pak ya? Iyalah kurang lebih. InsyaAllah malam ini akan diresmikan namanya. Nanti di penghujung kami meresmikan nama. Kita akan baca sama-sama Al-Fatihah dengan niat agar anak ini menjadi anak yang soleh, tumbuh lahir sehat lahir batinnya, tumbuh dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan daripada dakwah khidmah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Usammika ayyuhal walad aw ayyuhal ghulam bima sammaka Allah fi lawhil mahfuz. Bismi Muhammad Fauzan Septian Shah bin Muhammad Fauzi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkahan malam hari ini dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami khususkan doa kami ya Allah buat hamba-Mu ini yang bernama Muhammad Fauzan Septiansyah. Jadikan ia hamba-Mu yang salihan muslihan, barran liwalidayhi, nafi'an li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakan aynama yakun, mahfuzan min kulli su', birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal du'aana kama wa'adtana, fa inna da'awnaka kama amartana, la innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babir rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'amaini bidawamil mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la halla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib, asatiz wa asatidzah, ma'asyiral para guru-guru sekalian, hadir pada malam hari ini, para guru-guru kita, para asatiz kita yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Bil khusus guru kita pada malam hari ini, penceramah Al-Mukarram Al-Ustaz Bitoh Purnomo LC MA, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama dengan kita. Bil khusus Sayyidil Walid Al-Mukarram Al-Ustaz Maulana Syarifuddin selaku Khadimul Majlis Al-Hidayah, insyaallah kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa hadir pada malam hari ini para aparatur pemerintahan, Bapak Sekretaris Camat Gandus Palembang, yaitu Bapak Syafril SAG MSI. Hadir pada malam hari ini Bapak Lurah 36 Ilir Palembang, Bapak Mas Agus Abar, yang alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Tak lupa yang kami hormati para sesepuh kampung, para orang tua kami, Bapak Haji dan Ibu Haja sekalian, Bapak Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah banyak memberikan kita kenikmatan yang karena Allah kita bisa hadir memenuhi undangan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad yang ke-6 daripada Majelis Al-Hidayah Palembang. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang berbahagia, adapun suasana asri kita pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan yang insyaallah akan kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Putra Ramadan Azhari. Kemudian yang ketiga adalah kata sambutan dari Khadimul Majid Al-Hidayah. Kemudian yang keempat insyaallah akan kita dengarkan kata sambutan dari Sekcam Gandus Kota Palembang yaitu Bapak Syafril. Kemudian yang kelima adalah ceramah agama ataupun mau'izatun hasanah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bitoh Purnomo LCMA. Dan yang keenam insyaallah akan kita tutup dengan doa. Untuk mengambil keberkahan dan juga mensikat waktu, mari kita buka acara kita dengan membaca suratul Fatihah yang insyaallah kami mintakan kesediaan untuk yang membuka acara ini adalah Ustaz Bitoh Purnomo LCMA. Kepada beliau fa'alihi falatafadhal masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin bapak-bapak yang sini untuk maju Pak, tambah berkah lagi, tambah semarak nanti insyaallah. Diaturi Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara sudah dibuka. Kemudian mari bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kami Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Putra Ramadan Azhari. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثل
في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian, beranjak ke acara yang selanjutnya, mari bersama kita dengarkan kata sambutan dari Khadimul Majlis Al-Hidayah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Mukarramul Ustaz Murad Syarifud. Kepada beliau, fa'alaihi fardhu masyhura. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah Bitoh Purnomo LCMA yang sebentar lagi akan menyampaikan mau'izatun hasanahnya pada kita semua. Selamat datang Ustaz. Hadir juga di tengah-tengah kita para guru-guru kita yang lain. Hadir Ustadz Muallim Muhammad Fajri dan juga Ustadz Sulaiman Lutfi, Ustadz Ridwan Haji Aroni, dan hadir juga di tengah-tengah kita yang insya Allah semakin menambah keberkahan kita. Hadir Al-Habib Abdurrahman bin Taufik Syahab. Ada juga Al-Habib Farhan bin Husain bin Abdurrahman Al-Hamid, Al-Habib Hafiz bin Husain Al-Idrus, dan juga para guru-guru yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa takzim dan cinta kami kepada beliau-beliau sekalian. Dan hadir juga di tengah-tengah kita tokoh masyarakat, yakni Sekretaris Kecamatan Gandus, yakni Bapak Ustadz Safril SAG MSI. Selamat datang Ustadz. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Lurah tercinta kita,
Lurah Kelurahan 36 Ilir, yakni Bapak Mas Agus Ahmad Bar. Dan yang kami hormati para pecinta-pecinta Rasulullah, para tamu undangan Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat-nikmatnya, sehingga kita semua sama-sama dapat hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini pada malam hari ini, untuk sama-sama kita menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah, yang sekaligus juga Milad Majelis Al-Hidayah Syafi'i bin Kiai Agus Muhammad Yunus. Beliau saat ini sedang menghadiri undangan maulid juga di markas Majelis Al-Husna yang di bawah pimpinan Ustadz Haji Husni Tamrin. Insyaallah kalau beliau tidak ada halangan, beliau hadir bersama-sama kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh yang terlibat pada acara ini, baik donatur yang telah menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk membantu terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan apa yang disumbang dijadikan tempat acara ini, mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang khusus kami ucapkan terima kasih juga dan kami banggakan kepada seluruh anggota Majelis Al-Hidayah yang telah bekerja meranjak ya, kalau 6 tahun ini baru nak berjalan. Kami mohon doanya dari para habaib, para guru-guru kami, mudah-mudahan majelis kami terus istiqomah, terus menebar manfaat kepada khususnya generasi muda di Tangguh Buntung ini, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan juga keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan kata sambutannya, mudah-mudahan harapan dan doa daripada beliau dapat Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, untuk acara yang selanjutnya mari kita mendengarkan kata sambutan yang dimana mewakili camat dari Gandus Palembang, yaitu Pak Sekcam Bapak Syafril SAG MSI. Kepada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita muliakan Ustadz Rabitoh Purnomo LCMA, yang nanti juga akan menyampaikan mau'izatul hasanahnya kepada kita semua. Yang kita hormati Khadimul Majlis Ustadz Maulana Syarifuddin, para habaib yang sempat hadir pada malam yang penuh berkah ini, para ustaz, ustazah, sesepuh masyarakat, bini sepuh, alim ulama, cerdik pandai, para ketua RW, ketua RT, serta bapak ibu yang tidak dapat kami sapa satu persatu. Instalasi listrik di rumahnya kalau sudah lebih dari 30 tahun tolong diperhatikan. Itulah yang biasa kita sebut dengan arus pendek. Nah, jadi kita meminimalisir segala bahaya yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah dapat hadir di hadapan kita bersama.
mudah-mudahan bisa memberikan mau'izatul hasanah sehingga dapat kita amalkan, kita terapke, kita praktek ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangannya mudah-mudahan besok kita tidak kesiangan, kita bisa masih tetap ke musola, ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun tutur bicara yang terselip kata, kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan syukran jazakallah khair kepada Bapak Syafir SAG MSI selaku Sekcam Gandus yang dimana mewakili daripada Camat Kecamatan Gandus Kota Palembang. Hadirin dan hadirat yang berbahagia sekalian, sampai kita di puncak acara pada malam hari ini, yaitu acara inti kita, yang dimana insyaallah sebentar lagi akan kita dengarkan bersama mau'izatun hasanah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Bitah Purnomo LCMA. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal masyhura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kemalaman caknya ini. Iya. Sekali lagi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang dengan yang ganjil. Izinkan kami mengganjilkan salam kami yang ketiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat, Pak Sekcam, Pak Lurah. Alhamdulillah, ini pemandangan yang indah di Palembang. Para habaib dengan para asatid itu hidup berdampingan, saling mencintai karena Allah. Yang terjadi di sebagian tempat di Jawa jangan ditiru. Apapun yang menimbulkan kebencian itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pendapat boleh, tidak masalah, tapi benci, memprovokasi bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh hadirin dan hadirat yang insyaallah seluruh yang hadir di sini kelak akan hidup abadi bahagia bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tahun ini merupakan maulid yang sangat spesial, karena ini adalah maulid Nabi yang ke-1500. Pas nih, ke-1500. Ustaz tahu dari mana 1500? Dari hitung-hitungan dari ilmu sirah nabawiyah. Hari ini tahun hijriah kita tahun berapa? 1447. Sedangkan Nabi hijrah ke Madinah umur beliau 53. Ustaz tahu dari mana 53? Karena beliau menjadi Nabi umur 4 dan berdakwah di kota Mekah selama 13. Berarti 40 tambah 13 umurnya 50. Kemudian beliau hijrah ke Madinah
Dan hijrah itu umurnya sekarang sudah 1447 ditambah 53 tahun umur Nabi. Jadi totalnya berapa? 1005. Artinya kalau Nabi Muhammad hidup sampai hari ini, umur beliau 1500 tahun. Meski jauh jarak kita, tapi cinta ini tidak berkurang, bahkan bertambah. Alhamdulillah. Dan kita beruntung bisa menghadiri maulid yang ke 1500, karena kecil kemungkinan bisa hadir di maulid yang ke 1600. Lah ganti wong galo ini kayak 1600. Alhamdulillah. Sekaligus kita juga malam hari ini memperingati milad daripada majelis yang dibimbing oleh guru kita Ustadz Maulana Syarifuddin, yang keberapa tahun Ustadz? Sama dengan Nafahat ya. Alhamdulillah. Semoga beliaunya sehat, majelisnya diberkahi Allah, ya murid-muridnya, jamaahnya juga selalu dibimbing Allah, dan insya Allah sukses galau murid-murid Ustadz Maulana. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, pemberi syafaat kita semua, orang yang kita peringati maulidnya hari ini. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad. Yang keras balasannya, Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, orang pelit. Bahasa Perancisnya getah basah. Adalah orang yang jika disebut nama Nabi Muhammad tapi tidak bersolawat. Pak, Bu, usahakan kalau kita dengar nama Nabi, nanti di ceramah saya ini akan berulang-ulang nama Nabi disebut, Bu, yang di belakang sana. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, gerakkan lisan kita untuk bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau dengan bentuk yang lain, sallallahu alaihi wasallam. Upayakan setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, dalam kesempatan apapun, dalam ceramah apapun, gerakkan lisan kita untuk bersolawat. Insya, bahkan kalau malam ini dari tausiah kami tidak ada yang bisa dibawa pulang, saya tidak kecil hati. Tetapi yang hadir di sini insya Allah sejak malam hari ini hingga akhir hayat, setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad lisannya bersolawat. Insya. Tapi solawatnya yang ada rasanya. Jangan sekedar solawat ngejar target angka sekian-sekian. Allahumma sholli ala Rasulullah, Allahumma sholli. Jangan. Upayakan solawat kita sejak malam ini bertambah rasa. Rasa apa Ustaz? Rasa terima kasih. Rasa terima kasih atas segala jasa perjuangan Rasulullah. Kalau hari ini kita tidak memeluk agama Nabi Muhammad, tidak menjalankan syariat Nabi, entah apa yang kita makan hari ini. Bapak Ibu tahu di Manado ada pasar yang dikenal sebagai pasar paling ekstrim di Asia Tenggara. Yang dimakan daging anjing, daging kucing, tikus got, sup kelelawar, sate ular. Bayangkan itu Pak. Tapi berkat kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang layak dimakan, mana yang tak layak dimakan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Sehingga Ustadz sangat berharap untuk salawat kita ketika mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, diiringi dengan rasa terima kasih kepada beliau. Bagaimana tidak terima kasih? Beliau menyampaikan likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Setiap nabi yang diutus oleh Allah selalu diberikan doa yang mustajab. Semua nabi.
fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan setiap nabi telah menggunakan doanya di dunia. Jadi Nabi Adam dikasih doa mustajab, Nabi Nuh dikasih doa mustajab, Nabi Ibrahim dikasih doa, seluruh nabi dikasih, dan semua nabi telah menggunakan doa itu di dunia. Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, illa khamsina aman, 950 tahun beliau berdakwah, namun tak ada kaumnya yang menerima. Bahkan anak kandungnya sendiri Kan'an pun menolak. Akhirnya beliau gunakan doa yang mustajab. Ya Allah, tenggelamkan kaumku, tenggelamlah seluruh kaum Nabi Nuh, termasuk anak kandungnya dewek bernama Kan'an. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai pada di hadapannya hanya ada laut. Dia ingat kalau ia adalah seorang nabi yang dibekali oleh doa yang mustajab. Nabi Musa pun menggunakan doa yang mustajab. Terbelahlah laut itu, selamatlah beliau dengan pengikutnya, dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Semua nabi demikian, menggunakan doa yang mustajab. Kata Rasulullah, kecuali saya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, aku simpan doaku, aku terima semua ujian dakwah. Orang mau membunuhku, aku pindah ke Madinah. Orang mengajakku perang, aku ladenin mereka berperang. Aku diusir, dihina, diludah, tak kunjung Nabi menggunakan doa yang mustajab. Bahkan ketika diusir dari Taif, malaikat turun menawarkan doa, bahkan menawarkan untuk mengangkat gunung-gunung dan membinasakan penduduk Taif. Nabi Muhammad tidak mengizinkannya. Kata beliau, la'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Jangan dibinasakan. Kalau nanti orang-orang yang menghina saya itu keturunannya nanti nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak pakai doa yang mustajab. Lalu dikemanakan doa itu ya Rasulullah? Kenapa kau tidak pakai doa itu? Kata beliau, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku bisa memberikan syafaatku untuk umatku di hari kiamat. Tidakkah kita pantas bersolawat, mengucapkan terima kasih kepada Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita harus diiringi dengan rasa terima kasih. Lalu siapa umatmu yang akan mendapatkan syafaat itu ya Rasulullah? Fahiya nailatun insyaallah. Seluruh umatku akan mendapatkan syafaatku dengan satu syarat. Man mata minhum la yusyriku billahi syai'a, meninggal dalam keadaan tidak menyembah selain Allah. Kita ini Pak Galo-Galo insya Allah akan mendapatkan syafaat. Makanya tadi yang disebutkan oleh guru kita Ustadz Maulana, kita mengharapkan syafaatul uzma. Kenapa? Kita mungkin pernah bertanya, kenapa nabi-nabi yang lain tidak diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat itu? Kenapa hanya nabi yang diizinkan? Karena hanya beliau yang menukar doa mustajabnya untuk memberikan syafaatnya kepada kita, bukan kepada Fatimah putrinya, bukan kepada Khadijah istrinya, bukan kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain cucu-cucunya, yang disebut li ummati yaumal qiyamah. Kita yang kumpul-kumpul ini, yang cinta dengan Nabi Muhammad, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Ustadz, kalau aku baca sholawat biar pacak beli mobil mak manu, kan lagi tren sekarang. Ustadz, aku nak beli mobil, sholawat ke bae. Pagi-pagi ada suami ngajak istrinya, dek pergi yuk kemana? Ke showroom. Kenapa bang? Kaget be, urusan kaget be. Nia nak beli mobil apa? Kaget be, berangkat be. Sampainya di showroom, yang mana yang nak dibeli? Dijingok-jingok, yang ini be. Ya sudah, kita sholawati be. Allahumma sholli ala Muhammad, diusap-usapnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh nggak Ustaz orang yang semacam itu? Ya boleh-boleh saja. Karena fadilahnya bersalawat memang salah satunya memenuhi hak. Tapi sudah tidak pantas lagi, wong ngaji 6 tahun di majelis hidayah, sholawatnya masih nak beli mobil. Itu namanya sholawat buat diri dewe, bukan sholawat untuk Nabi Muhammad. Tidak salah, sekali lagi tidak salah, cuma tidak elok bagi kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, bagi kita yang sudah ngaji sirah berkali-kali, yang bersolawat berkali-kali, hendaknya sholawatnya naik derajat. Sholawat yang
betul-betul diiringi dengan rasa terima kasih, rasa syukur kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang di belakang, kira-kira sampai jam berapa aku boleh ceramah? Jam berapa? Jam 1? Oh kaget, oh jangan Bu, jam 1. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sholawatan sedikitlah ya, sama-sama kita sholawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, nasi nak nambah beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, sampaikan salawat serta salam rindu kami kepada kekasih kami semua ya Allah, kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa salat di dalam raudhahnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika mati lampu. Satu ketika mati, apa disengaja ini Pak? Biar lebih hikmah Masya Allah. Alamatul qabul, ya salam, amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, satu ketika Nabi pulang dari safar. Ketika pulang dari safar, dijamu oleh salah satu sahabat yang biasa membantu Nabi khusus di siang hari. Nama sahabatnya Thauban, Maula Rasulillah. Ketika datang Nabi dari safar, Nabi melihat raut wajah Thauban yang sudah berubah, bahkan warnanya pucat kekuningan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Thauban, ma ghayyara launa wajhik. Apa yang membuat wajahmu berubah? Kenapa pucat seperti orang sakit? Apa jawaban Thauban? Syauqun ilaika ya Rasulullah. Aku rindu ya Rasulullah, baru berapa hari engkau pergi, rasanya udah tahan Rasul. Dia disebutkan dalam biografinya sahabat Thauban, beliau itu qalilus sabar, sabarnya dikit. Artinya kalau ditinggal Nabi sehari dua hari lah rasa meriang Pak. Saking rindunya, tidak tahan. Terlebih sahabat Thauban berkata, ya Rasulullah, setiap kali engkau pamit ingin pergi safar walaupun hanya beberapa hari, aku selalu membayangkan kelak di akhirat nanti ya Rasulullah, engkau akan berada di Firdaus al-A'la, di surga yang tertinggi. Sedangkan aku, jika Allah izinkan masuk surga, mungkin aku hanya ada di pinggiran surga. Dan saat itu ya Rasulullah, yang paling aku takutkan, tak bisa lagi aku berdekatan bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu Pak, dia takut nian, kaget di surga nabinya di Firdaus A'la, beliau sendiri berada di teras. Sehingga ya Rasulullah, alangkah sedihnya aku masuk surga tapi tidak bisa dekat dengan engkau. Belum sempat Nabi Muhammad menjawab, turun firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Seakan Allah yang langsung menjawab, ya Thauban, jika engkau ingin tetap bersama Rasulullah di surga, satu-satunya cara hanya dengan menaati Nabi Muhammad. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, merekalah yang pantas menemani para nabi di surganya Allah. Setelah mendengar dan turun ayat tersebut, Bapak Ibu, para sahabat berlomba-lomba untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Rasulullah, karena mereka sadar dan tahu satu-satunya cara bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan ajarannya. Maka sejak itu Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat sirah para hayat sahabat, kehidupan para sahabat, bagaimana mereka menaati Nabi. Suatu ketika di majelisnya kurang lebih suasananya cak ini di dalam masjid. Pertama kalinya Nabi pakai cincin. Untuk pertama kali Nabi Muhammad pakai cincin. Jadi sahabat yang hadir di majelis itu ngamatin, bisik-bisik mereka, Nabi lah bercincin. Besoknya Pak, semasjid bercincin galau. Padahal nggak disuruh, hanya karena melihat Nabi menggunakan cincin. Seketika seluruh sahabat menggunakan cincin dari emas saat itu cincinnya. Namun tak lama kemudian turun wahyu kepada Nabi Muhammad mengharamkan cincin emas untuk selama-lamanya. Begitu turun malaikat Jibril memberitahukan bahwa Allah telah mengharamkan cincin emas, Nabi naik ke atas mimbar. Di atas mimbar, ya ayuhan nas, wahai sahabat-sahabatku, beberapa hari yang lalu aku membuat cincin dari emas dan aku lihat kalian semuanya membuat cincin dari emas. Hari ini telah turun wahyu kepadaku, telah diharamkan emas itu sampai hari kiamat. Sembari melepas cincinnya, Nabi berkata, wallahi la albisuhu abadan, demi Allah aku tak akan pernah menggunakan cincin emas ini lagi. Dilemparnya dari mimbar. Tanpa berjeda, tanpa ada negosiasi, bertanya sama Nabi, seluruh sahabat di dalam masjid melepaskan cincin-cincin mereka. Sami'na ya Rasulullah wa ata'na. Aku tidak terbayang kalau yang hadir orang Palembang saat itu pasti bertanya, setidaknya nego, ya Rasulullah, itu yang diharamkan cincin emas kuning atau yang putih? Masih nak bertawaran Pak. Tapi karena sahabat ini pilihan al-akhyar, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Sempat ada yang bertanya kepada kami, Ustaz, itu nih yang cincin dilempar galuh, yang ngumpulkannya siapa? Yang ngumpulkannya siapa kira-kira? Kaki nanya sama Ustaz Maulana, siapa kira-kira yang ngumpulkan cincin? Katek riwayatnya itu Pak. Kalau orang Palembang ya. Jamaah sekalian, begitu taatnya para sahabat. Sekalian saya jelaskan bagaimana Nabi itu pakai cincin. Sebetulnya Nabi itu kalau pakai cincin cuma di 2 jari ini saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih pakai cincin di jari tengah, geser, pindah ke jari apa namanya ini? Kelingking dan jari manis. Kalau jari tengah hukumnya makruh. Jari telunjuk makruh. Jempol bukan makruh, aneh. Masa ada orang pakai cincin di jempol? Aduh Ustaz, Hotman Paris. Nah, Nabi itu kalau pakai cincin ya di 2 jari ini, dan waja'ala fassahu dakhila batini kaffihi, menjadikan bagian matanya ini di bagian dalam. Nah, sebetulnya begini Pak Lurah nih Pak, cara Nabi pakai cincin. Aku dulu cak ini Pak, tapi karena berapa kali salaman sama uang ngejut, benjol, bisul aku Ustaz. Bukan bisul, cincin. Akhirnya karena sering bertanya, ya sudahlah, insya Allah aku balikkan seperti ini, tinggal dijaga niat. Kenapa Nabi menjadikan ini di bagian dalam? Salah satu hikmahnya, karena batunya cincin itu sering mendorong pemiliknya untuk pamer.
Ay, kalau dia cincinnya jamrut hijau dari Kalimantan, sambil gini-gini dia. Biasanya beli pakai jari telunjuk dia. Karena nak pamer tadi, Pak. Ya, seperti Hotman Paris kalau ngomong sambil gini-gini. Ya. Nah, semoga yang di sini insya Allah kita contoh semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Nama lengkapnya Hanzalah ibnu Abi Amir. Saat itu siang hari, satu hari tepat sebelum perang Uhud. Ya, sehari sebelum perang Uhud, beliau izin kepada Nabi nikah. Nikah dengan siapa? Dengan seorang wanita pilihannya bernama Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah nikah, sudah sah menjadi suami istri, ia berpamit sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku izin malam ini nak mulai nginep istriku. Mineplah sampai datangnya waktu subuh, melok sholat subuh. Setelah sholat subuh, pamit lagi dari Rasulullah untuk kembali ke rumahnya dengan istrinya. Dan saat itu layaknya suami istri, mereka berhubungan badan untuk pertama kalinya. Di saat mereka sedang berhubungan badan, datang nadal munadi. Nabi Muhammad memanggil sahabat Bilal, Bilal kemari. Iya ya Rasulullah. Tolong panggilkan seluruh sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Musuh sudah mulai mendekat, ingin membalas dendam dari kekalahan pada perang Badarnya. Panggil. Kelilinglah sahabat Bilal itu, Pak, ke lorong-lorong seraya berkata, al-jihad, al-jihad. Ngundangi para sahabat untuk siap-siap Saat itu sahabat Hanzalah yang sedang malam pertama dengan istrinya, tanpa terjeda langsung bangun dari kasurnya, mengambil pedang yang tergantung di tembok rumahnya, lalu berkata kepada sang istri, duhai istriku, jika aku tak pulang, kita akan berjumpa di surganya Allah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau aku pulang, ya kita lanjut suami istri. Singkat cerita, bergabunglah sahabat Hanzalah ini dengan para pasukan. Dan kita tahu perang yang paling menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perang Uhud. Disebutkan tidak kurang dari 70 sahabat wafat. Dan salah satunya yang wafat adalah sang pengantin baru, sahabat Hanzalah. Aku tidak terbayang kalau kita yang lagi malam pertama diajak jihad, Pak. Kaget dulu ya Rasulullah, tanggung. Tapi begitulah ketaatan mereka. Singkat cerita, ketika para sahabat sudah selesai dari perangnya, Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan jenazah-jenazah. Ya, yang wafat saat itu adalah orang-orang mulia. Ada sahabat Mus'ab bin Umair yang wafat dengan tangan yang terputus. Ada sahabat Hamzah yang jantungnya digigit dan dimakan oleh Hindun. Dan salah satunya adalah seorang pengantin baru yang baru saja menikah. Sang istri Jamilah menyari sahabat Nabi sekitar 4 orang. Tolong sampaikan ke Nabi Muhammad, suamiku keluar dalam keadaan junub, belum sempat mandi wajib. Begitu datang 4 sahabat itu memberitahukan Rasulullah bahwasanya sahabat Hanzalah berperang dalam kondisi junub. Apa kata Nabi? Baru saja aku melihat malaikat turun memandikan jenazah Hanzalah. Begitu dicari jenazah dan diketemukan, air masih menetes dari keningnya, basah kuyup seperti dimandikan oleh manusia, padahal yang memandikan adalah para malaikat. Makanya para ahli sirah menggelari beliau dengan nama Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan langsung oleh malaikat. Begitulah sahabat Nabi, mencintainya dengan bukti, bukan sekedar dengan kata-kata. Taat karena mereka tahu hanya dengan itu bisa sama Nabi Muhammad di surga sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, saat perang Khaybar, dan perang Khaybar ini salah satu perang paling akhir yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang menyerang kampung base campnya orang-orang Yahudi. Ketika sudah sampai dari Madinah, berangkat dengan pasukan penuh, seluruh sahabat ikut termasuk Rasulullah, berhenti di benteng-bentengnya orang Yahudi.
Mereka, para Rasulullah dan para sahabat berhenti, kemudian mengamati benteng itu, menyusun strategi. Kemudian Rasulullah berkata, besok saya akan memilih salah satu di antara kalian untuk membawa bendera, memimpin pasukan ini, mengalahkan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Dan laki-laki yang kupilih adalah rajulun yuhibbullaha wa yuhibbu rasulah, seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kata sahabat Umar bin Khattab yang mendengar itu, ya Allah, semoga yang dimaksud itu aku. Kata sahabat Umar, demi Allah belum pernah dalam hidupku bernafsu menjadi pemimpin kecuali hari itu. Karena Nabi mengatakan, besok saya akan berikan bendera kepada orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Dan itu kesaksian dari Nabi Muhammad. Rupanya yang dipilih menantunya dewe, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu diserahkan kepada sahabat Ali, apa kata Nabi? Imshi, berjalanlah, wala taltafit, dan jangan sekali-kali nengok. Perhatikan Pak, pesan Nabi apa? Berjalan, jangan sekalipun nengok. Berangkat sahabat Sayyidina Ali ini dengan pasukan, sampai di tengah jalan baru beberapa langkah, bingung, kita ini nak ngapui, belum tahu arahan Nabi. Hampir saja dia nengok. Begitu nak nengok, kata Nabi tidak boleh nengok. Bayangkan Pak, cuma nengok baik, karena larang Nabi tidak galak. Akhirnya berteriak Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ala madza nuqatil, kami ini perang apa kira-kira? Kata Rasulullah, qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah, perangi mereka, tawari dulu mereka 2 kalimat syahadat. Kalau mereka menerima 2 kalimat syahadat, faqad asamu minna dima'ahum, sungguh mereka telah menjaga darah mereka, nyawa mereka. Tapi jika tidak menerima 2 kalimat syahadat, perangi mereka. Berangkatlah para sahabat, karena tidak diterima tawaran 2 kalimat syahadatnya. Yang digaris bawahnya adalah sahabat itu tidak galak nengok hanya karena Nabi berkata, berangkatlah dan jangan subhanallah, sedemikian taatnya para sahabat. Setelah perang Khaybar dan mengalami kemenangan yang luar biasa, para sahabat yang merasakan letih yang luar biasa, capek yang luar biasa, malam-malam yang dingin, ada sekelompok sahabat lagi duduk-duduk sedang kelaparan Pak. Ya kurang-kurang jam-jam seginilah Pak, cak kita ini kelaparan dikit ini. Lagi kelaparan, berbisik, makan apalah kita ini. Ada yang musul, kita itu kan baru menang perang. Aduh, hasil rampasan perang seekor keledai. Seekor, ya sudah kita masak baik. Ayo, bayangkan itu Pak, proses masak daging itu kira-kira berapa lama lah? Disembelihnya, dikulitinya, dipotong-potongnya, dimasaknya, sampai larut malam, perut makin terasa lapar. Begitu sudah terhidang, sudah pengen makan daging keledai tadi, datang utusan Nabi. Dalam riwayat yang lain, Nabinya sendiri yang datang. Ala innallaha wa rasulahu yanhaniyakum anha, ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan, melarang kalian memakan daging keledai. Jadi keledai itu dalam fikih ada 2 macam Pak, yang disebut dengan himarul wahshi, itu keledai hutan, bahasa kitunya zebra, itu halal dimakan. Tapi ada juga namanya himarul ahli, yaitu keledai kampung yang biasa dipakai gerobak jual semangko di Arab sana, itu haram. Bayangkan lagi lapar-laparnya, masaklah berjam-jam, tinggal disantap, tahu-tahu datang larangan Nabi, tidak boleh makan daging keledai. Seketika mereka tanpa berpikir panjang langsung menjatuhkan makanan yang sudah terhidang itu, sam'an wa ta'atan li Rasulillah, karena ingin taat dengan Nabi. Kalau kita di posisi itu mana kira-kira? Bisik-bisik, tanggung weh, lah mateng. Tapi karena taat. Saya kalau sudah baca kisah-kisah semacam ini Pak, rasanya wajar mereka dipilih Allah jadi sahabat. Malu rasanya kalau kita jauh sekali jarak itu dengan ketaatan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sholat pertama kali pakai sandal. Ini sholatnya Nabi pertama kali pakai sandal. Begitu sholat, para sahabat ngintai, bersandal Nabi. Besoknya satu masjid bersandal galau Pak.
Begitulah keseharian para sahabat mengintai Nabi, ngamati Nabi, apa yang diamalkan, kalau baru besoknya langsung dicontoh. Suatu ketika Nabi sholat dan menghadap para sahabat, meluruskan safnya, melihat para sahabat sudah bersandal semua. Senang Nabi. Setelah selesai bersandal, Nabi sholat. Di tengah sholat, Allahu Akbar, turun malaikat Jibril memberitahukan Nabi bahwa di sandalnya ada najis. Seketika Nabi melempar sandal itu di tengah sholatnya. Tadi lagi sholat, disebutkan dalam riwayat dilemparnya ke sebelah kiri. Nah, kurang lebih kayak ini. Sahabat yang di belakang, nah dilepas. Lepas galau pak semasjid. Nah, lepas gak? Begitu selesai salam, Nabi balik badan. Kenapa sandal ini melepas galau? Ya Rasulullah, kata Nabi, ma hamalakum ala ilqa'ini alikum. Kenapa dilepas galau sandal-sandal ini? Ya Rasulullah, kemarin kami jingok engkau pakai sandal, kami pakai sandal. Sekarang kami jingok engkau lepas sandal, ya kami juga lepas. Pokoknya kami niru engkau ya Rasul. Secepat itu ketaatan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini juga begitu. Apa yang kita dapat dari majelis kita, dari majelis Al-Hidayah, dari majelis-majelis kita di Tangga Buntung khususnya dan sekitarnya, kita dapat, oh Nabi Muhammad begitu, oh Nabi itu kalau bersin tidak pernah lepas. Nabi itu Pak, kalau bersin ditahan dan ditutup. Begitu bersinnya Nabi, bukan ngacing sampai pebem sana kedengarannya. Kita tiru apa yang menjadi sunnahnya Nabi, apa yang menjadi ajarannya Nabi, kita amalkan insya Allah. Dan salah satunya yang saya tutup dengan ini jamaah sekalian, yang sedang digalakkan oleh Bapak Wali Kota kita, soal kebersihan. Soal kebersihan. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, kita sayang dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu sangat perhatian dengan kebersihan. Saking perhatiannya dengan kebersihan, beliau pernah bercerita, nanti di hari kiamat tu'radu a'malu ummati, akan ditampakkan amalan-amalan umatku, aku akan diperlihatkan seluruh amal. Kata Nabi yang saya terkagum-kagum, ada satu amalan yang dianggap orang kecil, rupanya pahalanya besar sekali. Apa di antara catatan pahala yang dianggap kecil tapi besar? Adalah orang yang membersihkan debu dari masjid. Bapak lagi duduk di masjid, jingok ada butiran debu, dimasukkan kantong misal. Itu pahalanya besar sekali. Sekecil itu kebersihan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita wong Tangga Buntung ini akan jadi contoh di Palembang ini, menjadi lingkungan yang paling bersih. Bukan begitu Pak Sekcam? Pak Lurah ya, insyaallah kita tahan. Begitu mau buang sampah, ingat Nabi Muhammad gak ridha. Simpan lagi, cari kotak sampah. Insyaallah sekali ya. Insyaallah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kalau saya boleh tambahkan, istiqamalah ikut di majelis Ustadz Maulana ya, kita dukung perjuangan dakwah beliau, dan semoga nanti majelis-majelis di Tangga Buntung ini pimpinannya Ustadz Ridwan, Ustadz Maulana, Ustadz Hasan, Ustadz Nur Iman, insyaallah semuanya bisa bersinergi, biar semarak, biar terasa syiar dakwah di Tangga Buntung, sehingga orang di luar sana kalau ngomong Tangga Buntung di mana, itu nah tempatnya majelis ilmu. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan syukran jazakallah khair kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bituh Purnama LCMA yang telah menyampaikan mau'izatun hasanahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan kita dapat amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir kita tutup dengan doa. Kami mohon kesediaan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Taufik Syahab untuk bisa memimpin talqin dan membaca doa. Kami persilakan. Illallah.
الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نمر وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين برحمتك يا الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وعبدوننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد والجبار عن وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من عملنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi maka bahar pelajar kita pada malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf bila salah kata. Kepada Allah sama-sama kita semuanya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشفيع الأبطاح ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع